Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dan kita boleh sama-sama lagi datang bersyukur kepada Tuhan buat setiap kemurahan, kebajikan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan, dan berkat-Mu di sepanjang malam tidur kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu bercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Berhidup dalam segala kelimpahan, ku layak
Mari katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan.
tiada yang lain. Tiada yang sama sepertimu. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Terpujilah namamu. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab Engkau Allah yang maha besar, sebab Engkau Allah yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang hebat selamanya. Hati kami percaya kepadamu, hati kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya kepadamu hati kami percaya, sebab Engkau Allah yang setia, sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau menggenapi semua janji-janji-Mu.
waktu kami mau melakukan bagian kami, melakukan firman-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang maha besar. Sebab itu kami tak takut Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami, sebab Engkau selalu ada bersama kami. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami tak takut sebab Engkau beserta kami. Kami tak gentar sebab Engkau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibu
yang maha besar. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak gentar jalani hari-hari kami. Sebab ada Engkau Allah El Shaddai yang beserta dengan kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang memegang tangan kami, menuntun langkah-langkah hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua hanya karena anugerah. Semua hanya karena kebaikan. Sebab Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Dan tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dengan aman, dengan tentram. Dan firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang mengendalikan hidup kami, menguasai hati kami, sehingga kami tetap tinggal tenang dan percaya. Dan itulah letak kekuatan kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu yang mau kami renungkan siang dan malam, dan kami lakukan. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Coach Simon. Ya, selamat pagi. Para ibu-ibu, ya kan, yang sangat saya hormati, baik yang ada di Puri Mayang maupun ada yang di luar Puri Mayang. Ya, karena yang luar di Puri Mayang semalam tidak datang, sangat kami tunggu-tunggu. Akhirnya juga ada yang bilang sayang ya kita nggak datang, apalagi Pak Ramli kan. Tapi kami luar biasa semalam, ya, sampai nggak habis-habis, ya, mau dikirim. Ibu Cece bilang janganlah, barang sudah sisa baru dikirim. Oh iya ya, saya bilang terima kasih lah. Jadi lain kali Pak Ramli datang, kita jangan lupa untuk menservis Pak Ramli, Pak Yosia, Pak Aheng ya. Udah sampai kirimannya Pak, dikirim Ibu. Oh sudah ya. Oh ya. Jadi kami bersuka cita sekali semalam. Saya nggak nyangka Komsel Damai Sejahtera ini plus dari evangelis Air Hitam bergabung itu sangat luar biasa. Saking luar biasa, ini saya nggak sempat lagi mempersiapkan untuk pagi ini. Dia bilang, papi harus tolong saya, maka saya harus menolong istri saya. Itulah gunanya suami. Baik, kita sampai ke Yakobus 2 dari ayat 1 sampai 13. Saya bacakan dengan judul perikopnya jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin yang ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ya,
Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Nah, sampai di situ dulu ya kan. Di sini judulnya pagi ini kita disuruh untuk jangan hanya melihat bentuk atau tatapan muka, atau hanya orang dengan menjual busana dengan cincinnya yang bergemerlapan kita langsung membeda-bedakan orang, ya. Memang dunia itu suka melihat penampilan, ya kan. Apalagi kalau istilahnya model ibu-ibu, ya. Kalau saya lihat kumpulan ibu-ibu, matanya melalak-lalak, lihat tasnya merek apa, sepatunya merek apa, ya kan, aksesorisnya merek apa. Itu di sana, di luar, ya. Tuhan ajarkan kita di sini, kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, senang sekali saya semalam, ya kan, kami tidak membeda-bedakan semua dari mana. Pokoknya makan sampai puas, pilih duduk tempat dimanapun Anda mau, yang ada tempat duduknya, ya kan. Nah, mainnya semuanya, wah happy sekali ya. Jadi di sini kita diajar Tuhan, ya kan, kita ini harus menjadi teladan, ya. Memang kalau di dalam dunia selalu kita melihat kalau ada orang yang mentereng pakaiannya, ya kan, kalau laki lihat mobilnya apa, jamnya apa, ya kan. Nah, tetapi Tuhan ajar kita. Disinilah saya melihat kelebihan hidup orang Kristen. Kita selalu diajar, ya kan. Saya pun belajar. Akhirnya kita tuh tidak ada lagi mau beda-bedakan. Ya kan? Siapa si A, siapa si B, siapa si C. Pokoknya semuanya sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya kan? Makan sama-sama kenyang. Jadi di sinilah saya melihat Tuhan ajaran kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Yang penting buat kita, ya kan, tunjukkan kasih Kristus kita, ya. Jangan kita baru ada sedikit, ya kan, kita sudah membeda-bedakan orang, ya. Jadi itu sangat, ya, menurut saya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah, di sini dikatakan ayat 4, bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Nah, kita tahu kenapa bangsa Israel tidak masuk tanah Kanaan, ya, hanya Yosua dan Kaleb saja, karena ada 5 dosa, ya kan. Ketika Musa mengajak mereka, ya, Musa melaksanakan perintah Tuhan bahwa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, ya kan, kenapa mereka tidak sesuai apa yang dijanjikan Tuhan? Tuhan selalunya seperti bapak dengan anak. Seorang bapak itu selalu ingin anaknya hidupnya itu layak, ya, cukup. Tetapi kenapa kadang-kadang kita jadi anak, ya kan, suka merengek-rengek, suka ini itu, selalu menyalahkan. Setelah saya perhatikan hidup ini, ya, saya meneliti dalam hidup ini pada diri saya juga. Kadang-kadang memang kasih bapak itu lebih besar daripada anak. Kata-kata orang, ya kan, kasih orang tua itu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Jadi saya memikirkan, oh gimana ya, ya, selalu kira-kira untuk apa, untuk anak, ya kan. Anak tidak pernah bilang, oh untuk mama, untuk papa, jarang sekali. Maka saya mau berusaha, ya kan, bagaimana menyenangkan, ya. Maka sama istri saya juga saya kasih tahu, Mami, ya, kami hari ini ada PR buat kami, ya. Kenapa? Kalau melihat kadang-kadang juga, waduh, istri saya suka bilang gini, aduh, ya gimana ya, kemarin ya, namanya orang sudah lupa, ya kan. Dia udah ngomong, dibilang belum ngomong. Dia udah makan, dibilang belum mau makan. Saya bilang, Mami, tolong disimpenin aja, nanti tambah gemuk berat, ya kan. Nah, karena mertua saya kan udah amnesia, ya, yang sudah banyak lupanya gitu. Tetapi apa? Apa kita mau marah-marah? Nggak boleh.
secara manusia kadang ke daging, aduh ya, kasihan gimana. Aduh ya udah ngomong, tapi saya pikir ya kan, semua kita akan seperti itu. Ya. Jadi kita nggak boleh hanya melihat wujud itu langsung kita mau menghakimi. Jadi kita jangan berbuat jahat, ya. Karena salah satu bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan karena mereka berbuat jahat. Kan? Ayat kelima, dengarlah hai saudara-saudara yang kukasih, bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi ya kaya dalam iman dan menjadi ahli waris yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, di sini Tuhan juga mengatakan bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia. Nah, di sini Tuhan tuh ya selalu memilih orang yang dianggap miskin. Artinya dianggap miskin yang saya tarik garis bawah di sini adalah orang-orang yang rendah hati, ya. Sebetulnya dia bukan miskin karena di sini apa? Dia akan menerima warisan kerajaan Allah. Jadi kita meskipun kita ada, ya kita harus belajar. Jangan merasa kita orang hebat. Tapi kalau kita merasa, ya kan, kita orang miskin, kita ada mau rendah hati. Ya, kalau kita merasa, wah kita nih kaya, kita tinggi hati, ya kan? Nah, jadi kita belajar di sini, kita harus rendah hati. Bagaimana rendah hati itu? Kita harus ya belajar untuk mengasihi. Ya, kemarin saya punya HRD bilang begini kepada pengacara. Kebetulan dia orang hukum. Dia bilang, Bapak, saya mau pesan ya. Nanti hari Senin, Kak, jangan coba-coba pengacara dari pihak lawan memarah-marahin Pak Simon. Saya akan lawan. Oh, saya bilang tenang, Bu. Ya. Kita nggak boleh sebagai orang Kristen lantas dimarah kita balas marah. Tidak ubahnya kita seperti dia, nggak apa-apa. Saya sudah siap kalau dia mau marah, meskipun saya benar, dia mau marah nggak apa-apa. Dia marah saya juga saya nggak gompel, ya kan? Kita jangan terbawa perasaan hal-hal kecil, lantas kita orang marah kita menteng-menteng kita merasa benar. Oh enggak. Saya hidup ini tidak mau merasa benar, tapi ukurannya firman, ya kan? Kalau firmannya biarlah itu urusan Tuhan, ya. Kalau kita merasa kita benar, kita mau melawan, nah itu bisa terjadi hal-hal yang tidak baik gitu, ya. Maka saya bilang tenang, enggak usah, ya. Karena saya tidak tahu hukum, saya pakai pengacara. Kalau dia mau marah saya, ada apa-apa, ya kan? Nanti akan dibuktikan ke pengadilan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, meskipun kita tahu pengadilan itu terus terang aja hari ini hitam jadi putih, putih bisa jadi hitam, juga saya nggak masalah. Tetapi ya kan, nanti masing-masing akan menerima, ya kan? Apa yang dia lakukan, nah itu yang dia akan harus tanggung jawab. Maka kita nggak usah terlalu ya. Kemarin siapa bilang kalau saya udah balas, oh jauh usah, ya kan? Kita jangan seperti orang bodoh. Kelihatannya kita ini orang bodoh, tapi kita bukan orang bodoh. Kita orang yang punya hikmat. Kita pakai hikmat Tuhan, karena firman Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Jangan kita tampar pipi kiri, dia hantam balas ke tangan kanan. Nah, itu tidak ubahnya. Jadi kalau orang tampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan, bukan kita kasih bogem kanan. Ya. Jadi di sini kita harus semakin hari semakin belajar bagaimana, ya kan, untuk rendah hati, ya. Terus yang ke-6, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah?
Ya, jadi di sini ya kan kita itu memang ya, meskipun kita ada, kita mampu, kita nggak boleh menindas orang-orang yang di bawah kita. Tapi komunikasikan dengan baik. Ya, karena apa? Karena itu kita sudah menghujat Bapa kita di surga. Memang terus terang aja yang bisa menipu ya kan orang itu adalah orang kaya. Ya. Seperti kasus saya, dia seorang konglomerat terkenal, punya peringkat 1 sampai 5 di Jambi ini, ya kan? Dia yang kita percaya, semua orang percaya. Ya kan? Tetapi ya kan, maka situ kita belajar. Ya, saya mengajak semua teman-teman yang ada di Koramdio, jangan hanya melihat mukanya. Ya. Hati-hati hari ini. Penipuan itu tidak mungkin, ya kan? Orang miskin itu bisa nipu orang bermiliar-miliar, tidak mungkin. Yang bisa itu apa? Konglomerat papan atas, ya kan? Percaya karena sekian tahun. Nah, di sinilah saya lihat Tuhan itu, ya kan? Kalau mau bertindak sebentar, ya, dicuilnya aja. Ya, lewat COVID ini berapa banyak papan atas yang terguling kan? Jadi kita nggak usah merasa kita hebat, tetapi kita merasa apa yang ada dalam kita itu kasih karunia Tuhan. Ya, jadi saya lihat benar-benar di sini Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan bahwa sesungguhnya apa yang ada pada kita ini itu semuanya punya Tuhan. Cuma hanya kita ini diberi aja untuk mengelola, untuk menikmati, ya kan? Maka itu kita harus baik-baik dan bijaklah bagaimana mengelolanya, ya. Antas 8 akan tetapi jika kamu menjelaskan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nah, di sini ayat yang sangat menguatkan saya, ya kan? Jadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Ya. Jadi kalau kita ya kan sudah mulai punya ilmu mengasihi, kita tidak akan tersinggung, ya. Semalam itu kalau orangnya tidak punya nilai pasti tersinggung banyak. Apalagi sama orang dominan, ya. Nah, jadi tapi saya enggak, biarin aja dia mau ngomong apa. Dia foto gayanya lebih dari apa fotografer dari profesional dunia sana tuh ya kita tenang-tenang aja, happy aja. Ya kan? Jadi kita tidak bisa kalau kita tidak punya kasih sesamamu ya kita wah ini apa foto-foto begini kan. Nah, tapi itu jangan diekspos nanti mahal bayarnya ya. 9 tetapi jikalau kamu memandang muka kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggaran hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi. Orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi di sini kita tahu ya kan, pertama saya mau katakan tadi lagi ada hukum ya dalam waktu bangsa Israel menuju Kanaan itu mereka banyak berbuat jahat, berzina ya kan. Jadi 5 dosa, salah satunya juga ada berzina sehingga mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Dan yang terakhir ini dikatakan sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi jangan kita ikuti cara dunia, ya. Hidup kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih,
Ya, tadi katakan sepertinya ya orang miskin, tapi kitalah orang-orang yang menerima kerajaan Allah. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini, itu adalah Tuhan sedang membawa kita di dalam satu proses untuk naik ke level yang lebih tinggi. Saya yakin dan percaya, ya kan, semua kita hari-hari semakin ada mengalami pembaharuan, perubahan, ya kan, yang tadinya mungkin malas kita buka video, sekarang sudah mulai banyak buka video. Saya bersyukur, ya kan, Tuhan semakin, ya kan, memberi pencerahan setiap kita supaya apa yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Terima kasih Heri, tolong ditambahkan juga Pak Ramli boleh, ya kan, Ibu Ciacia kalau bisa jangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, ya pagi hari ini kita bersuka cita. Ya, kita keluarga, jangan diambil hati semua jok-joknya. Nah, kita bersyukur pagi ini buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ko Simon. Nah, tentu setiap kita juga harus memperhatikan firman Tuhan ini. Bahkan secara pribadi, kami keluarga sebagai hamba Tuhan, ini firman yang harus benar-benar kami harus perhatikan. Harus kami jaga hati kami. Bagaimana sikap hati kami di dalam menghadapi sikap hati terhadap jemaat. Kan kami ini bertemu dengan semua orang, semua jemaat dari berbagai macam kelas sosial. Nah, terkadang orang bisa salah mengerti. Wah, ini pendeta membeda-bedakan. Nah, tapi tentu secara pribadi setiap kita belajar untuk menjaga hati kita, untuk kita tidak membeda-bedakan orang. Walaupun terkadang memang cara menghadapi orang itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, cuma terkadang kan bisa disalah mengerti karena bicara tentang apa yang firman Tuhan ajar kepada kita hari ini kan sebenarnya bicara tentang sikap hati kita. Kalau untuk cara menghadapi, bukan cara memperlakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, beda cara memperlakukan dan cara menghadapi orang, itu seni menghadapi orang. Nah, itu memang harus terus belajar, tapi dari kedalaman hati, sikap hati kita, nah kita harus jaga betul bagaimana kita menghadapi. Secara khususnya apalagi kalau kita di level pemimpin yang menghadapi seluruh jemaat. Nah, kayaknya Mayak mati lampu tuh ya, tiba-tiba kok rombongan Pak Simon dan Ibu Dorcas gelap. Nah, jadi sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini juga merema dalam hidup kita. Kita mau mempraktekkan firman Tuhan ini untuk kita memiliki hati yang tulus di dalam melayani. Sehingga kita memiliki sikap hati yang benar di dalam menghadapi semua jemaat, bahkan semua orang. Walaupun tentu sekali lagi terkadang orang bisa salah mengerti tentang kita, balik-balik ya respon benar. Saya beberapa kali juga disalah mengerti, wah Pak Heri ini ya, wah it's okay, itu normal Bapak Ibu. Tapi balik-balik yang tahu isi hati kita kan hanya Tuhan dan kita. Makanya firman Tuhan selalu saya katakan firman itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Karena di sisi yang lain maksudnya seperti ini. Kalau kita di posisi sebagai orang yang kaya, kita juga jangan minta diperlakukan istimewa, tetap milikilah rendah hati, dan saya bersyukur, saya bertemu, saya punya teman-teman yang secara dunia memang mereka kaya, punya harta banyak, tapi mereka rendah hati. Tapi kalau kita ada di posisi yang menurut ukuran dunia, kita nggak punya, jangan sampai kita punya gambar diri yang rusak. Kita akhirnya merasa minder, kita merasa kecil hati, kita mudah tersinggung, kita mudah kepahitan, melihat pemimpin, melihat hamba Tuhan, lihat orang, kayaknya membeda-bedakan, mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang aku nggak punya. Nah, itu namanya luka batin dan gambar diri yang rusak. Itu di sisi yang satu, Bapak Ibu. Nah, makanya firman Tuhan itu kan selalu adalah untukku.
Jadi pagi hari ini secara khusus ya kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, ini firman yang benar-benar kami harus praktek, kami harus jalani, dan ya inilah kami seperti itu. Walaupun yang saya katakan tadi terkadang kita cara menghadapi orang itu berbeda-beda. Yang kadang bisa disalah mengerti. Karena berbicara tentang memandang muka, itu sebenarnya bicara tentang sikap hati. Apakah kita membeda-bedakan orang. Tapi kalau teknik menghadapi orang, itu memang terkadang bisa berbeda-beda. Karena tidak mungkin kita perlakukan orang semua sama. Nggak seperti itu. Orang yang maaf di eh, kelas bawah ya, kalau saya boleh pakai istilah itu tanda kutip, mau diperlakukan sama seperti orang yang punya di satu sisi, itu juga bisa beda. Tentu kita mau kumpulin dana, dihantam rata, kan nggak bisa Bapak Ibu. Kan caranya menghadapi berbeda-beda. Ketemu dengan orang caranya berbeda-beda. Tapi sekali lagi, ini bicara sikap hati, dan saya percaya setiap kita akan mempraktekkan firman Tuhan. Kita bukan orang yang memandang muka, sehingga kita memperlakukan orang salah. Jadi memperlakukan dan cara menghadapi itu dua hal yang berbeda menurut saya. Jadi mari kita hidup dengan sikap hati yang benar, dan kita bisa menempatkan diri kita di tempat yang benar dengan cara yang tepat. Tapi sekali lagi, bicara memandang muka, itu bicara sikap hati. Mari terus kita jaga ketulusan hati dalam melayani dan menghadapi semua orang. Oke, itu saja mungkin. Ada Bapak Ibu yang punya pengalaman, mau cerita, Pak Ramli, atau Ibu Dorcas, atau yang lain, silakan. Ya, mungkin sedikit tambahan aja Pak Heri. Ini juga firman Tuhan untuk saya secara pribadi, ya. Tapi mungkin dalam konteks kalau yang dikisahkan di perikop ini kan cukup ekstrim ya, membandingkan perlakuan yang berbeda antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Orang yang kaya duduk di depan, orang yang miskin disuruh duduk di lantai ya. Mungkin dalam aktivitas sehari-hari kita tidak sampai seperti itu gitu. Tapi yang menarik kan ayat yang keempat, bahwa itu terjadi pembedaan di dalam hati kita. Nah, saya dalam hal ini belajar dalam konteks bukan miskin secara harta duniawi gitu. Tapi sering sekali saya salah karena saya kadang-kadang menganggap wah ini miskin pengalaman ya, miskin pemahaman tentang firman, sehingga saya mengabaikan potensinya gitu. Sementara kalau ada yang berpendidikan, bicaranya bagus, saya menganggap ini bagus ini. Lalu saya memberi waktu yang lebih banyak, perhatian yang lebih banyak, berharap dia bisa muncul sebagai pemimpin lebih cepat gitu. Padahal kan sebenarnya itu salah gitu. Nah, kita harus melihat setiap orang potensinya sama di hadapan Tuhan. Sehingga ini saya yang perlu belajar. Ini kita melihat ya nggak apa-apa lah ya saya kasih ini ya, walaupun saya nggak sebut nama, yang kita anggap mungkin kurang berpendidikan ya, bahasa Indonesianya kurang jelas gitu ya, tapi kita melihat luar biasa Tuhan pakai ya, membuka sekian cabang gitu. Itu bagi saya itu dahsyat sekali, luar biasa sekali, dan saya perlu bertobat ya dalam hal ini ya. Karena apa? Karena melihat orang, potensi seseorang dari penampilannya, dari luarnya gitu. Itu aja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramli. Ya, jadi sangat luas. Oke, Ibu Dorcas mau tambahkan lagi, silakan Bu. Kayaknya kita semua sehati tentang bahwa membedakan itu bukan dia dari harta, sama persis dengan Pak Ramli, bahwa yang melihat bahwa pada masa seperti ini, khususnya juga aku bukan melihat dari sisi harta. Memang kadang-kadang kita
bisa jadi geram lah sebenarnya untuk ketika melihat yang kita rasa sudahlah kita jangan urusin lagi deh, atau aduh udahlah capek lah kita bahwa kita harus terus mengasihi dia yang tidak mau berubah misalnya seperti itu. Tetapi Tuhan selalu akhirnya menegur aku juga. Jadi bahwa mengasihinya kalau Tuhan bisa tanpa batas, bukan soal kesabaran dan tidak sabarnya, tapi mengasihi dia. Jadi ada satu masa juga Tuhan ketika saya ingetin, saya ingin sudahlah saya nggak usah mau pusing lagi deh. Toh banyak yang saya bisa harus mengasihi juga memperhatikan gitu. Tapi itu pun menjadi kesalahan buat saya pribadi. Bahwa mengasihi itu memang bukan justru orang yang membutuhkan di dalam dia punya problem secara pribadi. Mungkin di dalam diri dia mau kita duduk bersama dengan dia berdua saja, mendengarkan dia sebenarnya apa yang sedang terjadi, yang dia butuhkan. Jadi ada hal yang saya terlewatkan, tapi saya harus bertobat, memperhatikan dari lebih dalam lagi sebenarnya. Dia mungkin membutuhkan perhatian yang berbeda, cara saya mungkin saya berbeda. Sehingga saya hanya melihat dari luar, kenapa reaksinya begini. Jadi saya mengoreksi diri saya bahwa memang mengasihi itu, memang Tuhan mau minta kita mengasihi. Ketika kita bisa mengasihi, kita mampu melakukan banyak hal yang kita rasa kita nggak selama ini belum pernah kita lakukan untuk orang tersebut. Dari sisi waktu kita kah, dari kita membimbing dia kah, dari kita memberi sesuatu untuk dia kah, dan segala macam. Itu dari aku sendiri yang aku pernah lewatin. Thank you. Sehingga Tuhan bisa tolong kita. Oke, terima kasih Bu Caca. Jadi kata kuncinya seperti Pak Ramli bilang tadi di ayat 4, ini kan bicara tentang sikap hati. Jangan sampai kita menjadi hakim melihat penampilan fisik luar sepintas. Seperti pepatah katakan, jangan menilai isi buku hanya dari judul atau covernya. Tapi sekali lagi firman ini kan untuk kita masing-masing. Miliki hati yang tulus, tanpa memandang muka, tapi kita melakukan firman yang tadi katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu sekali lagi yang saya katakan tadi, ini bicara sikap hati, berbeda dengan teknik cara menghadapi tiap-tiap orang. Sama seperti anggota tubuh kita kan, kita mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita. Tentu beda cara kita memperlakukan muka kita dengan kaki kita. Cara gosoknya aja beda Bapak Ibu kan. Muka mungkin kita pelan-pelan, kalau kaki, kalau Bapak Ibu yang dulu masih ingat cara membersihkan kaki itu pakai batu kadang di sungai kan. Wah, cara nggak mungkin wajah kita pakai batu yang kasar, kalau kaki iya. Nah, tapi sekali lagi kita tidak hidup dari penilaian orang, tapi kita hidup dari penilaian Tuhan yang mengenal isi hati kita. Jadi sekali lagi, mari kita terus memiliki hati yang tulus mengasihi semua orang. Tentu dengan berbagai macam tadi, bukan hanya semata-mata bicara tentang harta, materi, tapi yang seperti Pak Ramli tadi katakan, tentang pengetahuan, tentang wawasan, atau yang seperti Ibu Dorcas tadi. Jadi mari kita lakukan firman Tuhan ini bersama-sama. Oke, terima kasih untuk Kosima yang sudah menyampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa. Silakan Joni. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kalau kebenaran firman-Mu boleh mengajar kami, sikap hati kami Tuhan, setiap apa yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan, terus melayani Engkau Tuhan. Sehingga lewat sikap hati kami Tuhan, banyak lagi orang datang mengenal Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajar kami terus untuk saling mengasihi, mengasihi sesama kami Tuhan. Terus kami mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pagi hari ini Engkau berkati Pak Simon dan Simon. Tuhan, sudah melayani Engkau, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau semakin hari
membantu dan memperlengkapi mereka Tuhan, sehingga hidup mereka boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua pagi hari ini sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu, muliakan Engkau dalam setiap sikap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami doa Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu, Tuhan Engkau juga memperlengkapi mereka dalam setiap pelayanan mereka. Setiap ibadah-ibadah kami Tuhan, kebenaran firman-Mu terus diberitakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap hamba-Mu dan pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau dalam setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Bapak, terima kasih di pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau memberikan negara kami ini keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Kau juga berkati para pemimpin bangsa kami, menaruhkan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Mulai dari presiden, wakilnya, dan para menterinya Tuhan. Gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan. Kau memperlengkapi mereka, Kau mengurapi mereka dengan hikmat yang daripada-Mu, memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan hasil bumi dan hasil alam itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami sudah sama-sama berkarya, kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu yang memerdekakan kami, sehingga hidup kami selalu memuliakan Engkau. Dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan, kasih karunia, hikmat, dan kebijaksanaan, serta kesehatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas Tuhan.